Ketika sekarang Rasulullah SAW secara fisik tidak ada, maka kedekatan kita adalah kedekatan roh. Sholatan yattasilu biha ruhul musolli. Tadi dikatakan bahwa hubbun nabi kashfu fakhdid dunia. Cinta kepada Rasulullah SAW itu menghilangkan kesusahan dunia, kesusahan bongso-bongso, ya cicilan, ya tetap tetap, cuman happy, karena yang penting happy, yang penting orang gampang ngoroti, orang gampang gersulo dan sebagainya. Maka kurangi sambat, banyakin apa? Sholawat. Kuat hari ini itu. Ya Allah. Orang kalau punya atensi, ini penelitian modern, kita akan mulai bergerak ke penelitian modern. Orang punya atensi pada satu titik, maka titik tersebut data-datanya akan terkirim kepada diri kita yang memiliki perhatian pada titik tersebut. Ada anak muda senang mengidolakan bintang-bintang Korea. Nanti sak gaya-gayanya mirip, sak rambut-rambutnya mirip, otomatis. Nah celakanya ternyata data-data yang terkirim secara alam bawah sadar itu bukan hanya data-data yang terlihat, tapi data-data yang tidak terlihat, termasuk hal-hal buruk pada orang yang kita idolakan itu lama-lama akan nempel kepada kita yang mengidolakan. Maka kalau salah mengidolakan, kita akan terkena efek buruknya. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti punya sisi buruk. Sehingga kalau kita memperhatikan dari itu bintang India atau dan sebagainya, itu kita perhatikan tiap hari kita tonton dan sebagainya, tiap hari gayanya lama-lama kita tiru dan sebagainya. Ternyata yang tak terlihat pun akan nempel pada diri kita, termasuk data-data buruk. Nah sekarang saya tanya, ada tidak manusia di dunia ini yang tidak punya sisi buruk, tidak punya sisi-sisi data-data negatif? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Siapa itu? Rasul. Maka saat kita membaca sholawat, saat kita hub aktsar min dzikri, karena cinta kemudian menyebut-nyebut beliau, maka full datanya positif semua. Shallallahu alaihi Muhammad. Full datanya yang baik-baik semua, karena tidak ada sisi buruknya Rasulullah. Makin kenal makin kelihatan baiknya, makin kenal makin kelihatan baiknya. Kalau teman makin kenal makin kelihatan, kalau Rasulullah makin dekat makin kenal makin kelihatan baik. Shallallahu alaihi wasallam. Maka wajar bila Rasulullah SAW dicintai al-mahbubil kamil, dicintai secara sempurna, terutama oleh orang-orang yang sekeliling beliau. Ada seorang sahabat namanya Abul Haytham. Siapa namanya? Abul Haytham. Abul Haytham menemani Rasulullah SAW saat ada di perang Tabuk. Ya, saat perang. Kemudian beliau kecapean, lalu izin kepada Rasulullah untuk pulang. Begitu sampai pulang, ini perlu dicatat. Abul Haytham itu lahu imra'atan jamilatan. Paham lagi? Beliau punya apa? Istri 2, cantik semua. Muhayyi'an lit-ta'am. Keduanya itu menyediakan makanan untuk sang suami mau pulang. Sang suami tadi namanya siapa? Abul Haytham pas mau pulang, 2 istrinya itu sedang menyediakan makanan perut maupun yang itu. Salah satu cerita. Keduanya sedang menghidupkan AC. Bahasa sekarang menghidupkan AC. Kalau bahasa dulu karena rumah itu terbuat dari pelepah kurma, terus kemudian tanah lempung gitu, tanah liat, karena terlalu panas, kedua istrinya itu setelah selesai masak dan sebagainya nyiprati rumahnya biar rumahnya dingin, menyambut suaminya pulang. Ketika sudah semakin dekat, kemudian Abul Haytham berkata demikian saking cintanya kepada Rasulullah. Lastu bisahihin, orang benar. Saya kok malah mau enak-enakan dengan istri saya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hararati syams fit tabuk. Padahal di detik yang sama Rasulullah sedang
kurang bener nek ini. Kemudian Abu Haytham berkata kepada kedua istrinya, "Nduk, wis mbok masak, buntel wae, bungkus wae. Saya akan berangkat lagi menjumpai Rasulullah SAW, kekasih sejati." Nek cara dhewe kan yo ora. Ya tetep nyiciki dhisik. Nah, belum lagi kemudian umumnya istri gitu ketika isu maulid, awan maulid, bengi maulid, isu maulid mana? Kira-kira gimana? Kalau ini kedua istrinya, silahkan kalau itu untuk Rasulullah, silahkan kalau itu Rasulullah. Sesungguhnya kita semuanya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ini para bapak-bapak cinta kepada Rasulullah, tanamkan pula cinta kepada Rasulullah kepada istri, untuk istri, untuk anak dan seluruh keluarga. Maka insya Allah di bulan Maulid berangkat, nggak ada masalah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini waktunya sambilan gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang sebagaimana hadis, la yu'minu ahadukum, kalian semuanya belum akan dianggap beriman sampai Rasulullah SAW lebih kau cintai dibanding apapun siapapun di muka bumi ini. Kayaknya Rasulullah itu mengemis cinta di sini. Kayaknya kok Rasulullah pengen dicintai kok sampai sini semono tuh, sampai nyebutkin tidak beriman di antara kalian semua sebelum Rasul dicintai lebih dibanding yang lain. Kayaknya mengemis cinta. No, bukan Rasulullah mengemis cinta. Karena Rasulullah paham hanya dengan mencintai beliaulah kita umatnya akan selamat dunia akhirat. Dunia dulu sekarang. Dunia. Kalau ada orang mencintai Rasulullah SAW, ini akan menyelamatkan rumah tangganya. Kok bisa? Suami mencintai istri. Kalau mencintai istri hanya karena mencintai istri, lama-lama tahu keburukannya. Tambah suwi ngerti aku kok. Apalagi bilalah ya qadarullah itu ya nikah sih gampang nih, yo nopo murah mahari. Bulanane itu lho seumur hidup rantai. Dilalah bulanannya tambah suwi tambah larang, servisnya betul. Ini kalau mencintai istri karena istri berarti semakin tahu buruknya. Tapi kalau mencintai istri, menghormati istri karena ada pesan Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian adalah yang paling berbuat baik kepada istri, sehingga mencintai istri karena mencintai Rasulullah, maka mau tahu baiknya mau tahu buruknya terus. Kenapa? Karena Rasulullah yang bersaksi. Sallallahu alaihi Muhammad. Lebih permanen. Demikian pula seorang istri yang mencintai suami. Kalau karena mencintai suami, karena si suami cepat atau lambat, biyen sendirian, penggagah gede dhuwur suwi-suwi napa? 17 minggu. Tahu-tahu semakin kesini kan semakin kelihatan tidak baik. Bila seorang istri mencintai suami karena mesti medun cintanya, aduh, karena satu hal dan sebagainya. Apa meneh biyen ini bagi yang muda-muda seumuran saya gitu, jenengan dan sebagainya, itu kadang-kadang ya biyen itu ada seorang istri kadang-kadang nek donga ya Allah, dulu suami saya sebelum melamar saya kayaknya apa-apa punya ya Allah, seret pajero mangkat pas melamar, les pas ngunduh mantu Fortuner dan sebagainya. Begitu saya di bojoku to ya Allah, ya keblondro. Orang ini guyon melu ngantuk. Artinya apa? Kalau seorang istri mencintai suami karena si suami, jawabannya pasti kecewa. Apalagi mengharap bahagia dari suami. Kok suami diharap bahagia, wong suami sendiri mumet kok. La tastaghliqu ala dar madunta fi hadidar. Kata Syekh Abdullah, biasa saja, tidak usah terlalu pusing. Hidup di dunia ini memang penuh masalah. Namanya juga manusia, diliputi masalah. Kok nek diliputi wijen jenengane undi-undi.
Nek diliputi kelompok jenengane kelompok lah kita ini kelompok undi-undi apa menungso wajar nek ada masalah. Nah tombol ini adalah cinta Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Barangkali masalah itu masih ada tapi tidak terasa, bagikan orang jatuh dari lantai 3 tapi bawahnya itu kasur empuk dul Pak. Seneni wong Allah senang cinta Muhammad. Tapi wong kok orang duwe kecintaan kepada Nabi, tidak punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kena masalah bagikan jatuh dari lantai 3 misore apa? Kulit duren. Jadi mencintai seorang istri, mencintai suami kalau karena Nabi. Kenapa tahu? Karena Nabi sendiri yang berpesan. Kita tahu pesan Rasulullah SAW kepada istri adalah idza shalatil mar'atu khamsa. Ketika seorang wanita itu sholat 5 rakaat. Janjinya kan ini bukan hanya untuk istri, gadis pun sama. Pertama syahwat. Kemudian Ramadan dia puasa. Bukan hanya untuk istri, gadis, sejak gadis pun masih wajib. Wa ata'at farjaha, menjaga kehormatan. Ini pun sama, setiap wanita harus menjaga kehormatan. Berarti kunci surga cuma terakhir Pak. Wa ata'at zaujaha. Dia taat sama suaminya. Bahasanya ingat, bahasanya bukan ghafalatil jannah, bukan, tapi udkhulil jannata bi ayyi abwabin syi'ti. Sudah masuklah ke surga manapun yang kau kehendaki pintunya. Ini bagi seorang siapa? Yang pesan siapa? Maka taat kepada istri kalau karena pesan Nabi, taat kepada suami bagi seorang istri kalau karena pesan Nabi lebih ringan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira katakan ini, kok sampai kok solihatan atau dek saya? Karena kekasih sejatiku yang memerintahkan. Ini memang pada kira-kira pengen lewat umidi, lewat kota atau lewat muter lewat arteri. Kota mungkin macet, arteri mungkin macet. Tapi kalau saya taat sampai sama Mas, jalan surga itu lancar. Kayaknya ada enggak istri muda seperti ini? Ada, alhamdulillah. Ini nek didasari hanya karena cinta suami tok lama-lama redup. Tapi kalau didasari karena cinta kepada manusia yang tidak punya sisi negatif, manusia yang selalu positif, manusia yang selalu tepat, insya Allah permanen. Maka benar dikatakan tadi itu hubbun Nabi kasufaqatid dunya. Cinta kepada Nabi itu menghilangkan susah-susah urip, dan ternyata demikian pula susah-susah akhirat. Karena pada saat Rasulullah SAW ditanya oleh Allah, ya Muhammad, apa yang kau mau, apapun aku beri sampai kau marah. Rasulullah justru jawabnya gini, saking cintanya kepada Allah. Ya Allah, aku belum akan marah. Wa wahidun min ummati finnar. Kalau masih ada satu dari umatku masih masuk neraka, aku belum puas. Semuanya masukkan surga. Semoga kita semuanya termasuk. Amin Allahumma amin. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.